Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manuela Stefani Aziza ingin menjelaskan tentang materi hukum benda. Yang pertama mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap buku 2 KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini yang mengatur hak atas tanah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap buku 2 KUH Perdata, terutama bagi hal peraturan hak atas tanah. Beberapa ketentuan dalam buku 2 KUH Perdata dicabut atau diganti untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Perubahan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mencabut beberapa ketentuan dalam buku 2 KUH Perdata yang sebelumnya itu mengatur hak milik dan penguasaan tanah. Hal ini dilakukan untuk mengharmoniskan hukum agraria dan prinsip-prinsip sosial dan keadilan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Ada peraturan hak atas tanah. Undang-undang ini memperkenalkan konsep hak atas tanah yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya individu. Buku 2 hukum KUH Perdata yang sebelumnya itu lebih menekankan kepada hak milik perseorangan atau individu, kini harus disesuaikan dengan ketentuan yang lebih kolektif. Dampak sosial dan ekonomi perubahan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan penguasaan tanah dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini, diharapkan terjadi redistribusi tanah yang lebih adil dan merata. Mengenai sistematika hukum benda. Sistematika hukum benda merujuk pada cara pengorganisasian atau pengaturan norma-norma hukum yang mengatur tentang benda, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam sistem hukum Indonesia, materi tentang benda diatur dalam KUH Perdata, dalam buku 2 KUH Perdata mengenai hak-hak atas benda. Menurut Prof. Subekti, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya berupa hak milik. Pentagram tentang hukum benda dalam buku 2 BW ini merupakan sistem tertutup. Artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda itu bersifat memaksa, artinya harus dipatuhi dan tidak boleh dikesampingkan, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah Belanda yaitu Zekenrecht. Menurut Prof. Sudirman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas kebendaan. Adapun menurut Prof. L.G. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan yang mengenai hak-hak kebendaan dan juga menjelaskan tentang bagaimana hak-hak kebendaan dapat diperoleh, diwariskan, dialihkan, atau dijamin kepada pihak lain. Selain itu, pembahasan juga dapat mencangkup kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan benda tersebut. Macam-macam hak benda. Hak kebendaan itu dapat dibedakan menjadi dua, yang ada hak menikmati dan hak memberi jaminan. Hak menikmati itu seperti hak milik, bezit, hak mungut hasil, dan hak pakai dan hak mendiami. Selain mengenai tanah, karena sudah diatur dalam UU PA, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah bezit, hak milik, hak memungut hasil, hak pakai, hak mendiami. Nah, dan ada juga hak atas tanah. Dengan berlakunya UU PA,